Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodar Alvan. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi saya dengan teman saya, rekan saya, yaitu Maharani Sekar Arum, dengan tema yaitu Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang pengertian sistem manajemen dakwah dan yang lain sebagainya. Sebelumnya, terima kasih semuanya telah menyimak video ini. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah yang sedang melanda dunia ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sistem. Apa sih itu sistem? Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, dikutip oleh Tata Sutapri, sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah suatu yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling tergantung, sedangkan sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian informasi. Apa sih itu pengertian informasi? Kita belum bisa menggunakan istilah informasi dengan tepat. Informasi sering disalahartikan dengan data mentah, data tersusun, dan kapasitas saluran komunikasi. Informasi dan data sebenarnya berbeda, tetapi walaupun demikian keduanya berkaitan erat dengan waktu. Definisi informasi menurut Sopyan Shah Jayaputra dalam bukunya Pengantar Sistem Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti, bagian penerimaannya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau kemudian. Maka informasi merupakan keluaran dari proses transformasi di mana data adalah masukannya. Sumber informasi adalah data. Data merupakan jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan tak nyata. Kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada suatu tempat. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen menurut Malayu SP Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah adalah dari bahasa Arab yaitu da'ayatu, dakwan, du'an, yang artinya sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, pemohonan dan permintaan. Sedangkan menurut istilah atau terminologis, menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mengikuti petunjuk, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dakwah dipahami sebagai usaha untuk merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seseorang maupun kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, tata hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia untuk memperoleh keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Sekar Arum, NIM 0088. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Alvan, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Yaitu apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah suatu kelompok orang, seperangkat pedoman dan
petunjuk, peralatan pengolahan data atau seperangkat elemen, memilih, menyimpang, mengelola, dan mengambil kembali data atau mengoperasikan data dan barang untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan atau mencari tujuan bersama dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling efisien. Dan menurut Barry E. Casey mengartikan sistem informasi manajemen sebagai kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi manajemen bukan merupakan hal baru. Yang baru adalah komputerisasinya. Sebelum ada komputer, teknik sistem informasi manajemen telah ada untuk member manajemen informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, volume data yang meningkatkan yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan. Dan penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengertian sistem informasi manajemen dakwah. Sistem informasi manajemen dakwah dapat didefinisikan sebagai sistem informasi dalam manajemen dakwah yang disusun dengan mempergunakan produser-produser yang formal dengan tujuan memberikan informasi yang relevan kepada manajer, baik itu informasi internal maupun informasi eksternal, pada seluruh fungsi organisasi yang bersangkutan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif. Sistem informasi yang formal makin dirasakan penting keberadaannya apabila operasi perusahaan bertambah besar dan bertambah rumit. Banyak para sarjana ahli manajemen telah mendefinisikan sistem informasi manajemen seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir tentang perkembangan sistem informasi manajemen dakwah. Sistem informasi manajemen dakwah terbagi menjadi 6, yaitu tentang konsep-konsep pokok, dan yang kedua tentang sistem informasi untuk perkembangan dakwah, dan yang ketiga pembangunan dan testing, yang keempat implementasi sistem, yang kelima operasi dan perawatan, dan yang terakhir evaluasi sistem. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian tentang perkembangan sistem informasi manajemen dakwah. Yang pertama yaitu konsep-konsep pokok. Konsep-konsep pokok, sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan teknologis. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengelolaannya. Oleh sebab itu, pemahaman untuk terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer harus juga termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Dan yang kedua yaitu tentang sistem informasi untuk pengembangan dakwah. Kegiatan dakwah kini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dengan berjamaah. Dengan maraknya organisasi dakwah, maka dapat dipastikan bahwa dai sangat memerlukan akan adanya sistem informasi dakwah. Dengan adanya sistem informasi dakwah, kegiatan dakwah akan lebih terang dan terukur keberhasilannya. Di sini dengan adanya sistem informasi kita dapat melaksanakan kompetensi numerik bervolume besar dan dengan kecepatannya yang tinggi, menyediakan komunikasi dalam dan antar berorganisasi, menyimpang organisasi dan mudah diakses, meningkatkan efisien yaitu yang pertama menyediakan informasi yang jelas, mengotomatisasikan proses yang tadinya manual dan mempercepat pengetikan dan editing, dan yang terakhir menekan pembiayaan menjadi lebih murah. Dan yang ketiga yaitu tentang pembangunan dan testing.
Sistem membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat, melakukan instalasi dan testing terhadap perangkat keras dan mengoperasikan perangkat lunak. Dan yang keempat yaitu implementasi sistem. Dari sistem lama ke sistem baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya. Dan yang kelima, operasi dan perawatan, mendukung operasi sistem informasi dan memerlukan perubahan atau tambahan fasilitas. Dan yang terakhir yaitu tentang evaluasi sistem. Mengevaluasi sejauh mana sistem telah dibangun dan mengevaluasi sejauh mana sistem telah dibangun dan beberapa bagus sistem telah dioperasikan. Untuk mengelola sumber daya teknologi informasi secara efektif memerlukan perhatian yang besar pada sisi operasional. Oleh karena itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat mengurangi biaya operasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kita ketahui bahwa internet adalah jaringan sosial sebagai dunia informasi bagi masyarakat luas. Internet bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan dakwah. Hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Dengan adanya akses internet, maka sangat banyak informasi yang dapat dan layak diakses oleh masyarakat internasional, baik untuk kepentingan pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.